Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan muafian li ni'amihi mukafian li mazidih. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudihi, amma ba'd. Ikhwan kiram hadirin jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita pada surah Jin. Jadi ada surah Al-Jin. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna minnas salihuna wa ma duna dzalik. Kata jin itu, dan bahwasanya di antara kami ada jin yang soleh setelah mendengarkan Al-Quran, dan di antara kami ada yang tidak seperti itu. Artinya di antara jin itu juga ada yang tidak soleh. Kunna tara'iqa qidada. Di antara kami berbeda-beda jalannya. Farqan mukhtalifina muslimina wa kafirina. Berbeda-beda jalannya, ada yang jin muslim yang taat, ada jin yang kafir. Wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Dan bahwasanya kami yakin kami tidak akan bisa melepaskan diri dari Allah di muka bumi ini, dan kami juga tidak bisa melepaskan diri dari Allah dengan berlari. Kemana mau lari? Walaupun kami lari ke langit, kami tidak akan bisa lepas dari pengawasan Allah. Wa anna lamma sami'nal huda, dan bahwasanya tatkala kami telah mendengar petunjuk itu, petunjuk dari Al-Quran itu, amanna, kami beriman bihi, kepada Al-Quran itu. Faman yu'min bi rabbihi, barang siapa yang beriman kepada Tuhannya, fala yakhafu bakhsaw wala rahaqa, maka tidaklah ia merasa khawatir dengan berkurangnya pahala, berkurangnya kebaikan, dan dia juga tidak perlu khawatir dizalimi dengan bertambahnya keburukan. Wa anna minnal muslimuna, dan bahwasanya di antara kami kaum jin itu ada yang taat kepada Allah, wa minnal qasituna, dan di antara kami para jin itu juga ada yang melampaui batas dengan kekafiran mereka. Faman aslama, barang siapa yang taat kepada Allah, faulaika taharru rasyada, maka sesungguhnya mereka menempuh jalan petunjuk yang benar. Wa ammal qasituna, adapun orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah, fakanu li jahannama hataba, maka sesungguhnya mereka menjadi bahan bakar dari neraka jahanam. Ini pengakuan dari jin tersebut. Jadi ada jin yang muslim, ada jin yang kafir. Ini kan kelanjutan dari awal surah Jin, di mana jin berjumlah, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7. Mereka melalang buana, atau mereka diperintahkan oleh bosnya untuk mencari informasi. Informasi apa?
Dulu kita bisa terbang ke langit, bisa menempati tempat-tempat langit, mencari berita-berita langit, sehingga ketentuan Allah yang dijelaskan kepada para malaikat ditulis di Lauhul Mahfuz, kita pun tahu. Kenapa Allah memberi kesempatan kepada jin untuk melihat apa yang menjadi ketentuan Allah di langit? Kemudian para jin itu memberitahukannya kepada para dukun. Cuman satu dikasih tahu sama dukun itu, 99 merupakan berita kebohongan. Itu saja. Yang jelas dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini, jin itu bisa masuk ke langit, jin itu bisa terbang ke langit, bisa. Mereka duduk pada tempat-tempat tertentu, kemudian mendengarkan, mencuri dengar apa berita langit hari ini. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW diutus, Allah memberikan penjagaan berupa malaikat dan panah-panah api. Ketika jin itu mencoba untuk masuki langit, maka malaikat siap memanah mereka dengan panah-panah api. Dan itu terjadi pada saat diangkatnya Rasulullah SAW menjadi Rasul. Jadi pada malam diangkat Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, itu langit semuanya seperti siang. Banyaknya tembakan-tembakan komet. Itu riwayat satu orang yang menyatakan pada saat itu aku melihat ribuan panah, ribuan komet, ya, ribuan bintang terang di atas langit itu. Kenapa? Saat itu ternyata malaikat mengusir seluruh jin yang berada di langit untuk terbang semuanya ke bumi. Tak boleh mereka lagi di langit. Nah, hal itulah yang buat penasaran Raja Jin. Ada apa ini? Beratus ribu tahun kita sudah menempati tempat di langit, kok diusir kita? Kok dipanah-panah api kita ini? Ada berita apa ini? Maka diutuslah 6 atau 7 orang jin untuk mendengarkan kabar dari bumi. Ternyata 6 atau 7 jin itu menjumpai ada salah seorang nabi beserta dengan sahabatnya sedang sholat subuh di satu lembah antara Taif dengan Mekah. Sholat subuh yang dibaca adalah surah Maryam. Ada yang mengatakan yang dibaca surah Ar-Rahman. Sehingga mereka terlena, ini bacaan apa pula ini? Mungkin dengan inilah kita tidak boleh lagi untuk bisa terbang ke langit. Karena Allah menetapkan setelah Nabi Muhammad SAW diutus, jin tidak boleh mendengarkan berita-berita dari langit lagi. Tetapi yang 7 jin tadi itu yang mendengar bacaan Nabi itu, mereka akhirnya beriman. Sehingga dialah yang menjadi juru dakwah. Kata jin-jin ini, dulu kami menyangka Allah itu punya anak. Dulu kami menyangka bahwa Allah itu punya istri. Ternyata kami dibohongi oleh ketua-ketua jin kami dulu. Dibohongi oleh pendahulu-pendahulu jin kami. Maka kami sekarang tidak ingin mengakui lagi bahwa Tuhan itu punya anak, Tuhan itu punya istri. Dan kalau kami seperti itu, kami akan mensyarikatkan Allah. Sehingga 6 atau 7 jin yang dijumpai akhirnya oleh Nabi Muhammad SAW, dan Rasul akhirnya berdakwah kepada mereka. Nah, kalau yang sudah pernah ke Mekah, di tempat berada masjid jin itulah letaknya Rasul pernah berdakwah kepada para jin itu. Akhirnya mereka menjadi juru dakwah. Juru dakwah kemana? Ke setiap jin. Mereka terkenal disebut dengan jin nasibin. Apa jin nasibin?
tempat jin itu berada dan paling banyak komunitasnya di sana. Di mana itu? Di daerah Irak. Daerah Irak antara Syam, Suriah kalau sekarang, dengan Romawi atau Irak. Nah, itu tempat mereka itu. Dan tempat itu cukup terkenal pula tempat jin berada. Dari dulu namanya Nasibain, atau ada yang mengatakan Nasibin. Nah, jin itulah yang berada di Tihamah mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Dan ini termasuk pengakuan jin itu yang Allah abadikan lewat firman-Nya. Ada di antara kami setelah mendengarkan Al-Quran itu yang dibacakan oleh Nabi, kemudian masuk ke dalam Islam, soleh dan taat. Tetapi ada yang tidak mau taat juga, ada yang tetap dalam keadaan kafir. Makanya kalau ada jin yang mengaku-ngaku syekh, ini pernah saya mengobati orang, katanya jinnya syekh, pakai sorban, duduk di atas air, sehingga kawan ini kemasukan lah, katanya jin syekh. Kalau ada jin yang mengaku-ngaku syekh tapi dia memasuki orang, mengganggu orang, jangan pernah percaya. Itu termasuk jin pengganggu, jin kafir. Kita kan tak tahu wujudnya seperti apa. Dia kan cuma ngaku-ngaku saja, saya syekh. Siapa saya bilang? Kalau Anda betul-betul syekh, Anda tidak akan mengganggu kaum muslimin beribadah sendiri sana, saya bilang. Dulu sering saya perang itu, perang dengan jin itu. Jadi yang kemasukan itu banyak pula minta tolong. Dulu masih sebelum ada pesantren masih kesana kemari, saya melakukan ruqyah dan lain sebagainya. Memang kalau kuat jinnya, wow, agak kena awak, memang agak muntah-muntah mual. Pesantren saya pernah diserang itu, hampir tiap hari anak-anak itu gelebak-gelebak kemasukan, hampir tiap hari, Pak. Nah, itu saya minta kawan-kawan dari Medan, ada 2 orang bantu saya untuk melakukan ruqyah, kemudian pakai hadis Nabi lah untuk mengobatinya. Akhirnya alhamdulillah sekarang tak ada lagi, mudah-mudahan. Perang betul. Kenapa? Jin ini pun melakukan gangguan, melakukan tipuan. Kita suka pula, kita terkecoh pula. Padahal jin ini dalam pengakuannya dia takut sama manusia, cuman manusia takut sama dia. Itu pula. Kalau udah katanya ada gondorwo, kuntilanak, kuntil mama, kuntil nenek, nah selesai itu. Padahal itu sihirnya saja itu, sihir dari jin itu. Bentuknya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Digunakanlah bentuk-bentuk tertentu. Kalau kuntilanak bentuknya begini, kalau gondorwo bentuknya begini, kalau pocong bentuknya begini. Itu kan hayalan dalam logika manusia yang akhirnya menjadi satu ikon yang menakutkan bagi kita. Begitu. Yang herannya kita, hantu pada setiap negara itu berbeda-beda. Vampir di Cina lompat-lompat dia. Lompat. Sama dengan pocong di Indonesia, lompat-lompat. Tapi kalau vampir di barat lebih keren lagi. Paring bisa terbang, itu lebih keren daripada vampir di Cina. Itu hantu juga itu. Ini kan hayalan manusia saja. Apakah jin itu bisa memberikan madarat kepada kita? Bisa. Kalau kita tidak waspada. Kalau kita tidak berani kepada dia. Nah, ini kan kalau dulu kita masih kecil-kecilan gitu. Oh, datuk numpang kencing, ojo ganggu putumu iki. Nah, itu kan saya. Oto numpang kencing. Atok mana? Ini sekarang tak tahu sama atok mana sekarang.
Tak ada, itu salah. Jangan Datuk numpang kencing. Dalam hadis Nabi, barang siapa yang kalian khawatir oleh gangguan jin, bacalah a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Itu dia bacaannya. Nah, kenapa kita bilang tuk numpang kencing? Ternyata dulu pun orang Arab tuh begitu. Hai tuan penghulu kampung ini, tuan penghulu sungai ini, tuan penghulu kayu besar ini, ternyata itu tidak dibolehkan. Kenapa? Itu menjadikan jin semakin kuat dan sombong, lebih berani akhirnya dia kepada manusia. Kenapa? Dipuja dan dipertuan agung. Itu yang membuat. Makanya kata Rasul dalam satu hadis, jangan kau bilang gara-gara jin, gara-gara setan terhadap suatu masalah apapun. Kenapa? Dia bisa semakin besar. Baca saja. Kalau misalnya kita salah, astagfirullah. Kalau ada rezeki, alhamdulillah. Ada yang menjengkelkan kita, masya Allah. Ah, begitu. Kalau menyebut setan atau menyebut gara-gara setan ini, dia akan semakin besar dan semakin kuat untuk melakukan godaannya kepada manusia. Karena itu ada penangkalnya, ada. Bacalah Quran di dalam rumah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu baca Quran dengan kuat. Ditanya oleh Nabi, kenapa kau Umar baca kuat-kuat Al-Quran itu? Supaya jin rumahku ini pergi semuanya. Kata Rasul, pelankan sedikit, jangan kuat kali. Nah, itu maksudnya begitu. Bacalah Al-Quran di rumahmu. Sholatlah sholat sunnah, sholat tahajud di rumahmu. Supaya apa? Supaya rumahmu jangan seperti kuburan. Kenapa kuburan? Sunyi, tak ada penghuni. Dan bahkan di salah satu riwayat menyatakan bahwa rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka jin bebas masuk untuk ke dalamnya. Tuh, mau apa namanya itu, mengunci pintu, bacalah bismillah. Dalam salah satu hadis dinyatakan bahwa barang siapa yang menutup pintu, mengunci pintunya dengan bacaan bismillah, maka jin tidak bisa atau tidak berani masuk ke dalam rumah itu. Kan sudah juga diceritakan, sudah masyhur hadisnya, sebagaimana juga nanti dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Kiai Haji Zaid bin MZ juga sudah pernah berceramah. Ada jin gemuk, ada jin kurus jumpa. Ada setan gemuk, ada setan kurus. Ya, kenapa kau ini bisa gemuk? Oh, yang kugoda ini jin kafir. Enak. Kenapa? Begitu dia makan, begitu dia minum, dia tidak baca bismillah, maka aku bisa makan, aku bisa minum bersama dengan dia. Kenapa? Dia tak baca bismillah. Apalagi nanti kalau ada rumah nih, misalnya nih, ini terbuka begini, terbuka, tak dibacakan bismillah, tak ada tutupnya. Ini bisa buang air besar, buang air kecil, jin itu di situ. Makanya ditutup, baca bismillah, walaupun dengan satu batang apa namanya lidi sapu tuh, bismillahirrahmanirrahim, tak berani dia tuh. Itu makanya di rumah, nah ditutup. Nah, itu jin itu. Nah, kemudian masuk WC, begitu juga, kan ada doanya. A'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari setan jantan dan setan betina. Satu mengartikan dari virus dan bakteri. Nah, makanya jin itu bisa menghantarkan penyakit ya gara-gara itu tadi. Gara-gara dia menumpahkan virus, menumpahkan bakterinya kepada kita, sedangkan kita tidak waspada. Analoginya beginilah, banyak debu, kemudian kita tidak tutup mulut, malah mulut kita cangahkan begini. Apa yang terjadi? Masuklah bakteri virus itu. Sama dengan jin itu juga.
Ada penangkal yang kita lakukan, ada. Dia menyebarkan virus, menyebarkan bakteri, akhirnya kemudian kita sakit. Kenapa? Karena memang kita tidak menangkal virus dan bakteri yang berasal dari jin itu. Ya, tadi seperti tadi itu. Contoh, terbuka lah begini ya. Dibuka, dia beol di situ, buang kencing di situ, buang virus bakteri di situ. Kita tidak menutupnya dengan bacaan bismillah. Disitulah yang akhirnya kita minum bisa menjadi penyakit. Karena itu maka jin itu harus ditangkal. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa ada jin gemuk, ada jin kurus. Kenapa dia gemuk? Yang dia goda adalah orang-orang yang tidak berzikir, tidak ingat kepada Allah waktu makan dan minum. Termasuk waktu berhubungan suami istri, ada doanya, adalah pelajarilah itu kan gitu. Kalau dia tak baca doa, jin itu pun bisa ikut ke dalamnya, bantu dia sikit-sikit, maka baca doanya. Nah, itu jadi gemuk. Jin kurus bagaimana? Jin kurus, kenapa saya kurus? Yang kugoda ini umat Islam yang taat kepada Allah. Dia mau minum baca bismillah, mau makan baca bismillah, mau tidur dikuncinya pintu dengan bismillah, mau bersama dengan istrinya dia baca doanya. Apa doanya? Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan wa ma razaqtana. Siapa yang berhubungan suami istri baca doa itu, kata Nabi, keturunannya juga tidak akan diganggu oleh jin. Begitu. Ya Allah, hindarkanlah aku dari syaitan, dan termasuk kalau diberikan rezeki dari hubungan ini keturunan, hindarkan pula keturunanku dari syaitan. Itu artinya Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan wa ma razaqtana. Saya tengok ada pula bacaan itu di angkot. Ini apa pula saya pikir. Di belakang angkot saya tengok. Iya, Mak, ini kok ditaruh pula di belakang angkot. Saya pikir doa itu. Ini dia pikir itu doa, bukan spesialis. Taruh di belakang angkot di situ. Banyak orang rame shooting sampai masuk ke TikTok kemarin itu. Ya, itu doanya. Maka jin itu memiliki virus, memiliki bakteri sama dengan kuman, bisa menebarkan penyakit. Dan bahkan jin ini punya kekuatan supranatural. Coba kita lihat kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Salah satu pasukannya adalah jin. Apa kata jin itu? Saya bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis sebelum Anda duduk kembali dari berdiri ke tempat duduk Anda. Bisa. Cuman ada karomatul aulia, ulama yang lebih cepat lagi dari jin itu. Sebelum berkedip mata, kata ulama ini, orang soleh ini diberikan karomah oleh Allah, maka pindah singgasana Ratu Balkis. Artinya jin itu punya kekuatan supranatural, bisa memindahkan satu barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka jin itu juga punya keahlian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Jadi jin dan manusia itu punya akal, iya. Akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat, iya. Sama. Dengan malaikat punya akal, cuman bedanya dengan malaikat, malaikat tidak diberi nafsu. Jin sama dengan manusia, punya akal, punya nafsu. Tapi manusia bentuknya, kalau bahasa kita, orang kasar. Makanya ada orang bunian, orang halus, segala macam, itu jin ya itu. Orang bunian, orang halus, macam-macam, tah namanya gondoruwo, kuntilana, kuntil mama, entah apa, hantu kolong wewe, itu semuanya jin.
jin itu. Kenapa? Makhluk yang berakal dan memiliki nafsu diciptakan Allah cuma dua saja, jin dan manusia. Malaikat dikasih akal tapi tak dikasih nafsu. Hewan, tumbuhan itu tidak diberikan akal tapi diberikan insting, sehingga ya kambing itu tak akan paham dia apa-apa. Kambing, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai kapan kita bisa? Kenapa? Akalnya tak berfungsi. Otaknya ada, tapi otaknya tidak berfungsi sebagaimana otak manusia yang memiliki pemahaman. Itulah yang disebut dengan berakal tadi itu. Bedanya, jin halus, tak nampak kita. Ada seorang Habib yang memberikan amalan. Kalau kita mau mandi di kamar mandi supaya tidak terlihat di jin, kata dia, sebelum masuk kamar mandi dan berada dalam hati kita, doanya Bismillahilladzi la ilaha illa hu, kata dia. Saya tidak tahu sanadnya, tapi dia mengatakan sanad ini dari ini sampai ke atas. Kalau kita mau masuk dalam kamar mandi, selain kan ada doanya, a'udzubika minal khubathi wal khubais, kemudian baca itu Bismillahilladzi la ilaha illa hu, kemudian masuk dalam kamar mandi, baca lagi dalam hati. Itu kata beliau, kalau kita mau tidak terlihat jin ketika mandi, baca itu, kata beliau. Saya yakin apa yang dikatakan beliau, maka saya amalkan insya Allah sampai sekarang. Nah, karena itu memang jin itu sama dengan manusia, ada yang soleh, ada yang kafir juga. Mereka punya kekuatan supranatural, mereka bisa terbang ke langit, tapi kita tidak bisa, kecuali dengan pesawat terbang baru bisa. Mereka bisa. Kalau kita kan nggak bisa, pesawat terbang beli tiket dulu baru bisa terbang. Mereka bisa terbang, mengarungi mengarungi langit. Tapi ketika mereka akan masuk ke dalam langit, pertama mereka sudah disiapkan senjatanya oleh malaikat, panah api, tak bisa lagi mereka masuk. Makanya pernah Nabi SAW ketika Isra Miraj dikejar oleh jin Ifrit dengan apa? Dengan api. Saat itu kemudian menjungkallah jin Ifrit itu dengan bacaan Nabi yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Karena ada doanya juga itu. Selain ayat kursi, ya, ayat kursi juga, mau tidur bagus baca ayat kursi. Ini pengakuan jin juga. Pada saat satu orang jin mencuri harta zakat, ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tangkap kau. Ternyata jin juga suka nasi. Suka apa namanya itu? Kurma atau harta zakat itu, tangkap. Jangan kau adukan aku sama Rasul, kata jin tadi. Abu Hurairah tidak tahu kalau yang tangkapnya itu jin. Tak ngerti dia kalau awak. Nah, kuda aku jin lintang pukang kurasa awal hari. Mak, Abu Hurairah tidak. Jangan kau adukan aku, jangan kau bawa aku sama Rasul. Kuajarkan kau satu ilmu. Ajarkanlah, kata Abu Hurairah, bahwa jin, setan itu takut kepada ayat kursi. Kau baca itu ayat kursi. Maka jin-jin yang jahat takut kepada ayat kursi itu. Diadukan Abu Hurairah tentang hal itu, ditanya oleh Nabi, kau tahu siapa yang kau tangkap tuh, kata Rasul. Tak tahu, itu kan jin tuh. Ulama nangkap jin pula. Termasuk Ibnu Mas'ud juga pernah dia berdialog dengan satu jin. Salah satu di antaranya adalah ayat kursi. Itulah yang paling mereka takutkan dari seluruh ayat. Kalau misalnya mereka ingin berbuat jahat kepada manusia. Ada satu lagi, barang siapa yang mengamalkan pagi dan petang 3 kali, apa amalannya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul basir. 3 kali pagi, 3 kali petang, dia tidak akan terkena sihir jin itu, atau tidak terkena dengki-dengki dari orang lain. Itu 3 pagi setelah subuh,
3 sore setelah asar. Itulah tadi. Jadi kalau di internet ada itu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul basir. Bismillahilladzi, dengan nama Allah yang la yadurru ma'asmihi, tidak akan dapat memudaratkan bersama dengan asma'nya. Syai'un fil ardi wala fis sama'i, sedikit pun siapapun tidak akan bisa memudaratkan kalau kita bersama dengan asma Allah, baik di langit maupun di bumi. Dan dialah wawas sami'ul basir, yang maha mendengar lagi maha mengawasi. Itu baca. Barang siapa yang 3 kali baca itu pagi dan petang, kata Nabi, dia terbebas dari sihir, tidak terkena dengki orang. Cuman kadang-kadang kita yang lupa beramal, padahal sikit-sikitnya. Kadang-kadang mengunci pintu aja, jangankan Bapak, saya kadang-kadang lupa. Baru tidur, belum baca bismillah, bulangan balik. Lupa. Padahal bismillah saja untuk mengunci pintu, itu saja sudah luar biasa amalannya. Itu. Nah, karena itu jin atau setan yang menggoda manusia ini termasuk makhluk halus, punya kekuatan supranatural, bahkan punya keahlian masing-masing, yang kemudian dia salurkan keahlian itu melalui manusia atau dukun. Ada yang sibuk ahli dalam bidang apa itu, salon kecantikan, bersama dengan dukun dia akhirnya apa, membuat apa yang disebut susuk. Ibu kenapa tak berani melewati jemuran, Bu? Alah, tak apa-apa, rupanya syaratnya salah satunya susuk tak boleh melewati jemuran. Bu, ini ada pisang emas, Bu, makanlah. Tak berani, Bu, rupanya ada susuknya, rupanya tak boleh makan pisang emas. Nah, itu susuk ada tuh. Ahli bidang kecantikan, iya. Kalau ahli dalam bidang kecantikan itu dia susuk. Ahli dalam bidang kedokteran, ahli dalam bidang strategi perang, termasuk kebal-kebal, tua kebal, iya. Jin itu punya kerja. Kita pun misalnya kebal, ditembak orang tak apa-apa, tapi pakai baju anti peluru, ya kan? Bisa. Jin tuh ya, dia punya apa ya? Punya kecanggihan teknologi, cuman kita tak tahu karena umur dia kan lebih tua daripada manusia ketika menghuni bumi ini. Kecanggihan teknologinya itu ada, kita pun tak tahu. Kecanggihan teknologi dari jin, kenapa? Dia berakal, kecuali hewan. Hewan dari tahun 1 sampai sekarang rumahnya begitu-begitu saja, tak beda-beda. Begitulah. Tapi manusia, jin punya akal, punya pemahaman yang bisa membuat segala sesuatunya berdasarkan pemahaman dan teknologi yang dimilikinya. Jin juga begitu. Oleh karena itu, maka setelah Nabi Muhammad SAW diutus, barulah kemudian ada jin yang beriman, ada yang tidak beriman. Itu dulu pada masa Nabi Sulaiman itu banyak jin yang beriman, bahkan menjadi tentaranya Nabi Sulaiman. Makanya kalau ada ular masuk ke rumah, kalau jengking, atau ada anjing berwarna hitam, ada yang mengatakan kucing warna hitam, itu usir dari rumah, jangan biarkan di dalam, karena bisa dipengaruhi oleh jin atau bahkan dia jin. Pernah masuk ke dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha itu ular, kemudian dibunuh oleh Aisyah. Kemudian Rasul mengatakan, wahai Aisyah, itu yang kau bunuh semalam itu adalah jin muslim yang ingin mendengar bacaan Qur'anmu. Dalam hati begini, kenapa lah kurang kerjaan dia? Ular takut, bentuknya kan takut gitu. Namanya ular. Akhirnya Rasul mengatakan, kalau ada binatang yang kau khawatiri itu adalah jin, usir keluar. Ingatkan dia dengan perjanjian pada Nabi Sulaiman bahwa jin tidak mau mengganggu manusia dan manusia tidak mengganggu jin.
Cuma persoalannya kadang-kadang manusia mengganggu jin, jin juga mengganggu manusia. Saya berpikiran begini, di hutan itu kan rumahnya gajah, rumahnya harimau. Kenapa harimau menyerang manusia? Kenapa harimau menyerang gajah? Rumahnya diserang, komunitasnya diserang. Jin juga begitu, komunitasnya diserang, maka dia juga menyerang manusia. Saya dulu tanya, jadi di pesantren kami yang lama, yang apa namanya istilahnya itu, yang nyewa, itu saya tanya itu, kenapa kok anak-anak kok diserang, ada apa di sini? Rupanya ada sumur di situ yang lama, udah lama sumur tuh di situ, mana wak tahu, katanya di situ ada penunggunya, sama ada pohon kapuk di situ yang ada penunggunya. Anak-anak itu sering bakar-bakar sampah di situ, katanya dia marah. Saya bilang, ini kan rumahnya manusia. Saya bilang, komunitas kan di mana? Di laut sana komunitasnya. Komunitasnya di hutan rimba sana, saya bilang. Sehingga nah itulah dia melakukan penyerangan, ya kita melakukan penyerangan juga. Akhirnya peranglah kita. Perang apa? Sampai saya pernah pala itu jam 11-12 malam, saya masuk ke bawah, ada kebetulan lorong di bawah itu gelap, saya matikan lampu. Kalian pikir aku takut sama kalian? Begitu terhawa yang jadi orang gila kalian di situ gara-gara jin. Setiap hari kami diserang, gelebak anak-anak jatuh, gelebak lepar anak, wah macam lah itu kan gitu. Nah, ada juga yang bekerja sama dengan jin, termasuk salah satu dari uak kami lah gitu. Itu tiap tahun dia tuh nanti menyuguhkan, kalau tidak silap saya 40 macam kue tiap tahun. Cuma itu pula dia naik haji kemarin tak ada hambatan, dia senang aja kata dia. Memang orangnya baik. Jadi di rumahnya itu ada orang cari butut, kasihnya minum, kasihnya makan, digorengkannya minum sini. Cuma itu tadi bang, hampir seluruh Cina Medan tuh ke sana tuh buat dia sana. Termasuk dulu banyak lah pokoknya. Jadi pernah saya tahu ada orang kehilangan dompetnya, saya pas di situ. Wah, minta tolong ya, saya kehilangan dompet. Oh ya, ambilnya gelas segini, gelas, mana ada batunya, masukkannya dalam, diginikan. Oh, jatuh di situ itu, di depan panglong itu, cuman diambil orang tuh udah. Nah, jadi nanti kau sapu-sapukan muka pakai air ini supaya kasihan, tanya orang itu dulu. Nampak ya di situ. Saya bilang, wah nampak, wah nampak kata dia. Macam nonton TV itulah kata dia. Mana pula ada nama tikus. Coba, kau tak ada amalan kau, mana bisa kau nampak kata dia. Itu pas saya di situ tuh. Dikasihnya air, nah nanti kau tanya sama panglong tuh, disitulah dompet kau jatuh. Diusap-usap mukanya itu. Oh, kok ada satu batu lagi waktu itu dapat jadi padang Arafah kata dia. Ini kembarannya. Saya tak mau waktu itu. Saya tak mau waktu itu. Oh kan orang sholat kata dia. Nah, jadi kok bisa kata dia. Ini batunya asli dapat di padang Arafah kata dia. Mirip kembar dua batu itu saya tengok. Cuman saya tengok ini apa nih bacaannya? Waktu tak bisa baca Quran. Saya tengok macam raja-raja gitu. Alif ba ta gitu batu itu. Nah itu yang tak tahu saya. Sama pula wak, iya ini kembarannya, ini yang betina, ini yang jantannya, makanya untuk kau satu mau biar wak ajari. Janganlah wak, aku bilang, ampun pula lah wak jadi dukun pula nanti. Ustadz mana, ustadz dukun kata orang, mak kacau wak. Tapi akhirnya menurut cerita orang rumah kemarin, batu itu dikasihkannya dengan satu orang dan dia sekarang jadi sama, jadi dukun juga, bisa nengok-nengok macam gitu. Yang tak tahu saya. Nah itulah ya, kita kadang-kadang tak tahu memang kekuatan supranatural yang dimiliki oleh jin ini, nggak ngerti kita. Cuma memang jin setan
Iblis itu takut dengan orang yang bertakwa kepada Allah. Umar bin Khattab mendengar namanya saja jin itu tak terbirit lari. Menengok tapak kaki Umar saja jin itu terbirit. Tapak kaki Umar itu lari dia. Takut dia sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan nanti ada riwayat yang mengatakan Umar tuh pernah berantem dengan satu jin. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini sahih, ada yang mengatakan tidak. Tapi ada riwayat begitu. Umar tuh pernah, kata Umar begini dalam riwayat itu, kau rupanya jin yang paling kuat. Kau cari lagi yang lebih kuat daripada kau ini. Kalau bahasa kita biar ku patah-patahkan tulangnya. Gitu. Umar ini kan preman. Nah gitu. Nah, cuma ada jin yang memang dia tak kerja, dia pengangguran, jalan sana jalan sini. Nanti ada ayunan berayun-ayun di situ dia, sehingga ayunan itu bisa lah jalan sendiri. Awak pula yang takut, ayunan tuh jalan sendiri. Nah, itu berarti ada jin yang pengangguran di situ. Sama jin pengangguran takut gitu ya kan. Jalan-jalan dia nanti. Itulah yang buat awak takut kan. Nah, jadi begitu. Jadi ada jin itu mirip sebagaimana juga manusia kehidupannya. Ada yang soleh, ada yang taat, ada juga yang tidak soleh, ada yang tidak taat. Tapi yakinlah, jangan sedikit pun percaya kepada jin yang tidak soleh. Kalau ada yang kemasukan, dia bilang syekh, nah kita bilang kucing sama kau. Tak ada itu. Jin soleh, dia sibuk beribadah kepada Allah, dia tidak akan mengganggu kehidupan manusia. Yang mengganggu kehidupan manusia siapa? Jin itu tadi. Apa penyakitnya ini? Wah, anakku ini keteguhan. Keteguhan siapa? Atuknya. Ada pula keteguhan. Ini atuknya ini jahat, berarti ini udah meninggal pun jahat. Kenapa? Ditegur kok cucunya sakit. Ditegur cucunya sakit, bayangkan. Sehingga percayalah kita bahwa yang menegur itu atuknya, padahal atuknya sudah tidak ada lagi di dunia ini, sudah di alam barzakh, sudah di alam kubur. Siapa yang memberikan penyakit pada anak itu bisa jadi adalah jin, yang kemudian kita sebut falasy. Padahal bahasa Arab itu. Apa itu falasy? Dulu gini ceritanya, katanya, jadi ada orang Arab melihat anak-anak di bibir pantai banyak yang penyakitan. Dipereksanya lah. Kenapa ya Syekh? Falasya. Maksudnya anak ini nggak ada penyakitnya, cuma kurang gizi aja. Falas, oh kena penyakit palasi. Itu makanya sekarang ada penyakit palasi. Itu bahasa Arab falasya. Tak ada penyakitnya, cuma anak itu kurang gizi saja. Karena ada anak kurang gizi. Banyak anak kurang gizi, pertumbuhannya pun tidak sesuai. Kurang gizi ini, dia tidak sakit tapi kurang gizi. Makanya dokter dari Arab itu bilang falasya. Kita bilang, oh dia kena falasi. Sakit falasi guna-guna untuk anak-anak koci, anak-anak bayi. Nah itu bisa kena sihir. Akhirnya kemudian itu tadi anak-anak dikasih penangkal, dikasih inilah, dikasih itulah, apa dikasih. Padahal dibacakanlah anak itu surah Al-Fatihah, bacakanlah Alam Nasra, bacakanlah ayat kursi ke dadanya, insya Allah dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan. Kita kan harus waspada. Cuman kita juga tidak mau berobat dengan asal-asalan yang bisa menyelewengkan kita dari akidah Islam. Dari Islam lah kita ambil. Baca ayat kursi, bacakan ke telinga anak tuh.
dikumandangkan azan, dibacakan iqamah, mau tidur dibacakan ayat kursi ke telinga anak tuh pelan-pelan, siaga. Nah, kita tidak ingin kita menyalahi apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak ingin bahwa kita menyalahi apa yang dilarang oleh Rasul, juga tak mau kita gitu. Barang siapa yang datang ke dukun minta sesuatu kepada dukun atau minta ramal, maka ada yang menyebutkan 40 hari 40 malam amalnya tidak diterima oleh Allah. Bahkan orang itu termasuk akan berada di dalam neraka bersama dengan dukun itu. Nah, ini kan dalil-dalil yang menjadi larangan bagi kita untuk mendatangi dukun. Ustadz, kenapa datang ke dukun? Namanya wa'awa. Maksudnya wa itu ya silaturahmi, bukan tanya. Nah begitu ya. Cuman Allah alam bisawab, saya juga tidak mengerti bagaimana perjalanan teknologi jin, saya juga tidak paham. Cuman yang saya paham itu tadi, ada susu ada kebal ada apa lagi? Di sini dia ngapai ayam sana kesakitan, ada pengobatan ayamnya dikusuk-kusuknya di sini, di sana kesakitan ada. Nah, itu. Jadi kita tak ngerti kali bagaimana teknologi yang dimiliki oleh jin itu. Teknologi yang dimiliki oleh manusia juga kan bisa. Ya kan, sekarang handphone contohnya. Di sini kita ngomong di Mesir sana, sudah tahu gambarnya itu, Pak. Teknologi kan. Apa kabar? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kawan udah di Mekah naik haji sana, Pak. Sekarang nggak bisa kan? Dulu orang tak terbayangkan orang itu. Tapi sekarang sudah bisa melalui teknologi. Maka jin itu juga punya kecanggihan teknologi sebagaimana manusia juga. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa allau istaqamu ala tariqati, dan bahwasanya jikalau kalian istiqomah berada di jalan Islam, la asqainahum ma'an ghadaqa, maka niscaya kami akan memberikan rezeki yang banyak, air yang melimpah. Ma'an ghadaqa itu maksudnya apa? Rizqan katsiran, rezeki yang banyak. Jadi mudah saja sebenarnya bagi kita untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Bagaimana caranya? Taat kepada Allah. Karena Allah menyatakan istiqomahlah berada di jalan Islam, la asqainahum ma'an ghadaqa, niscaya kami akan memberikan kepada mereka rezeki yang banyak, linaftinahum fih, supaya kami uji mereka dengan rezeki tersebut. Banyak rezeki diuji, apakah dia dermawan atau semakin pelit, apakah banyaknya rezeki dia syukur atau kufur kepada Allah, diuji oleh Allah. Kalau dia bersyukur kan sudah pasti. Mana ayatnya tadi? Sing tak ada ya, lazidannakum, ayat itu tuh kan rumusnya begitu kan. Kalau bersyukur ditambah oleh Allah, kalau kufur pasti Allah akan mengazabnya. Maka Allah menyatakan wa may yu'rid an dzikri rabbih, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dia mungkar maksiat, yaslukhu adaban sa'ada, maka Allah akan memberikan kepadanya adab yang sangat menyulitkan, adab yang pedih. Nah begitu azab. Ini kemarin kan kayaknya ini sudah video lama ya, nanti lihat di TikTok. Saya lihat kemarin yang ada apa namanya, alat ingin melihat pergesekan bumi sampai ke bawah, ternyata dia dengar suara jeritan. Wow, jeritan banyak. Ini sesuai dengan penjelasan para ulama bahwa ruh orang yang kafir itu ditempatkan di sijin. Mana itu sijin? Di apa namanya, di kerak yang paling bawah di bumi ini. Itu ruh orang yang kafir, ruh orang-orang yang musyrik, ruh orang-orang yang fasik itu di situ, bersama dengan ruh para jin yang mati.
dikumpulkan, itu sijjin namanya. Di mana? Lihat nanti dalam tafsir jalan lain, tafsir Imam Ibnu Katsir atau At-Tabari, sijjin itu adalah penempatan ruh di mana? Dikumpulkan di kerak-kerak neraka paling bawah. Makanya aku yakin juga ketika manusia menggunakan alat itu untuk mendengar pergesekan bumi tadi, ternyata yang didengar jeritan suara. Dan itu sudah viral saya pikir di TikTok, di mana itu. Jeritannya luar biasa. Begitu kan. Tapi kalau ruh orang yang soleh, orang yang beriman, orang yang taat itu diletakkan di Illiyin. Mana itu Illiyin? Di bawah arsy Allah di langit yang ketujuh. Makanya bumi ini nanti ketika kiamat tidak dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Karena nanti ditempatkan seluruh ruh di muka bumi ini, kemudian dijadikanlah padang mahsyar, kemudian dinaikkan oleh Allah para ruh itu untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalannya. Nah, kesimpulan dari pengajian kita ini, pertama, ada jin muslim, ada jin yang kafir. Ya, jangan pernah percaya kepada jin yang katanya muslim kalau dia mengganggu manusia, kalau dia memberikan mudarat kepada manusia, walaupun katanya syekh, pakai surban, pakai jubah. Jadi makhluk yang diciptakan oleh Allah ini, apapun namanya, apakah itu langsuir, mak lampir, apakah kuntilanak, kuntil mama, kuntil nenek, gundurwo, pampir, polong wewe, entah apa namanya istilahnya, orang halus. Nah, itu semuanya adalah jin. Ya, jin dalam bentuk, mungkin bentuk kaum-kaumnya yang berbeda-beda. Yang kasarnya adalah manusia. Manusia kan berbeda-beda. Ada bangsa Eropa, ada bangsa Arab, ada bangsa Asia, bangsa Indonesia, itu berbeda. Mukanya pun berbeda-beda kan gitu. Ada yang mancung keluar, ada yang mancung ke dalam. Kita ini rata-rata mancung ke dalam. Kalau orang Eropa, orang-orang Barat itu mancung keluar. Itu beda. Jin itu pun bisa berbeda-beda bentuknya, sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siapapun di antara manusia dan jin, kalau dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditambah oleh Allah rezekinya, ditambah oleh Allah kemakmurannya. Tetapi ketika mereka tidak mau bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan mereka sebagai bahan bakar dari api neraka tadi itu. Yang terakhir, yang ketiga, kalau kita benar-benar istiqomah di jalan Islam, pasti Allah akan memberikan kita rezeki yang banyak. Sebaliknya, apabila kita tidak istiqomah di jalan Islam, maka hati-hati, kita akan mendapatkan azab yang sangat menyulitkan kita fit dunia, di dunia ini ketika kita mati, dan di akhirat nanti ketika kita dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Maka pandai-pandailah mengukir hidup ini supaya kita tetap bersyukur, walaupun sedikit dikasihkan oleh Allah, insya Allah kita tetap bersyukur. Mudah-mudahan Allah akan tambah, jangan sempat kufur. Maka bangsa jin dan manusia diingatkan oleh Allah dengan dua hal itu. Istiqomahlah di jalan Islam supaya Allah memberikan rezeki yang banyak. Kalau kalian tidak istiqomah di jalan Islam, pasti Allah akan memberikan azab yang sangat menyulitkan. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, insya Allah. Mudah-mudahan di akhirat nanti Allah kumpulkan kita pula di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Silakan. Bisa nggak kita menuntut jin yang menggoda kita? Ya. Yang menciptakan Allah kan hanya manusia dan jin.
Kalau dajjal itu termasuk manusia atau jin? Iya. Baik. Jin dan manusia ini ketika di dunia dia nampak manusia tapi kita tidak nampak. Penjelasan dari guru kami dulu, Allah yarham, itu menyatakan itu sebaliknya, walaupun saya belum menemukan dalil yang valid, tapi ada penjelasan para ulama yang menyatakan bahwa di akhirat nanti kita yang bisa melihat jin tapi jin tidak bisa melihat kita. Itu penjelasannya. Cuma ini masih saya cari dulu apa dalil yang menjelaskan persoalan itu. Itu. Cuma dulu guru saya pernah menyatakan demikian. Kalau di dunia ini kita yang tidak bisa melihat jin, jin bisa melihat kita, di akhir nanti terbalik katanya. Kita bisa melihat jin itu yang tidak bisa melihat kita. Nah, hati-hati. Kenapa? Karena jin dia enggak. Tak ada orangnya, lepas sendiri. Di akhirat bisa kita tuntut ya Ustaz. Jin yang memoda kita itu. Gimana? Di akhirat kelak. Bisa nggak kita menuduh jin yang telah memoda kita itu? Nggak bisa. Masing-masing lah itu. Artinya apa? Setan itu pun tak mau dituduh. Kenapa kau mau ikut aku, kata setan itu? Aku kan cuma bisik-bisik saja sama kau, kata dia. Cuma aku bisikkan saja, tak pernah aku ancam, tak pernah dia apa, bisikkan saja. Itu enak itu, mantap itu. Tahu saya sholat malah, jangan begitu, tak bisa. Cuma setan itu memang pasti diazab oleh Allah. Ngazabnya pasti kan gitu. Maka kita tak bisa saling menuntut siapapun yang mengajak kita ke dalam kebatilan. Bahkan kalau kita bersama orang-orang yang batil, orang batil itu pun tak bisa kita tuntut. Kaulah dulu yang mengajak aku. Tak bisa juga. Kata dia, kenapa kau mau ikut? Salah kau sendiri. Kan itu. Tak bisa menuntut. Masing-masing. Sekarang lah kita nih kan, mana yang betul ya kita ikuti, mana yang tak betul jangan. Kecuali memang ada pemaksaan sampai pembunuhan, sebagaimana salah satu sahabat Nabi yang bernama Ammar bin Yasir. Kalau kau tidak mengucapkan kalimat kufur, menyatakan bahwa Lata, Manat, Hubal adalah Tuhanmu, maka kami akan pakaikan baju besi yang panas merah ini ke badanmu. Itu berarti kan sudah ancaman. Dia mengatakan itu karena terpaksa, tapi tidak ada dosa bagi dia. Kenapa melakukannya? Karena terpaksa. Kalau tidak dia lakukan, dia akan dibunuh. Maka turunlah ayat menyatakan Ammar itu dari ujung rambut sampai ujung kakinya tetap beriman kepada Allah walaupun dia sudah mengatakan kata-kata kafir. Kenapa? Karena terpaksa dia melakukan itu. Kita ini kan nggak terpaksa. Bisikannya kan enak kali itu. Ikut awak kan? Tak ada. Cuman awak mau menuduh dia kan gitu kan? Siapa suruh kau ikut? Tak pernah kupaksa kau. Cuma aku bisikkan saja. Ikut kau, jadilah aku hantu. Begitu ya. Nah, bagaimana dengan Dajjal? Ada beberapa riwayat yang menyatakan Dajjal itu dalam bentuk manusia karena bisa dilihat. Ada pula yang mengatakan peranaan antara manusia dan jin, tapi saya belum lihat itu sahihnya. Yang jelas ada riwayat yang menyatakan Dajjal itu pertama kali ada di zaman Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya kemudian dia karena Allah mentakdirkan dia akan menjadi Dajjal, diletakkanlah di salah satu pulau. Nanti dia akan keluar lagi. Begitulah fisiknya. Cuma memang hadis ini sifatnya bukan mutawatir, tapi hadis ini adalah ahad. Walaupun tidak bisa digunakan dalam persoalan akidah, tapi bisa dipergunakan dalam persoalan khobar, berita. Artinya kita mawas diri, kita berhati-hati, kita bersiap siaga dengan adanya dalil itu walaupun tidak sampai mutawatir.
Tapi khobar bisa dijadikan sebagai upaya kita untuk berjaga-jaga itu saja. Kenapa? Karena memang ada doa Nabi ketika selesai sholat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnati masihid dajjal. Qabri wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi fitnah al-masih al-dajjal. Nah, jadi ada hadis Nabi seperti itu. Walaupun hadisnya ada satu, masing-masing itu menjelaskan hal yang berbeda, tetapi tetap ini adalah khobar, berita. Ya, kebenaran dari hadis Nabi itu 100%. Cuma di kalangan para ulama ketika kita belajar usul fikih, hadis yang tidak mutawatir atau hadis ahad walaupun sahih itu tetap tidak bisa dijadikan sebagai patokan dalam masalah akidah, sehingga para ulama ini berbeda-beda nih. Ada yang mengatakan bahwa Dajjal wujudnya memang demikian sebagaimana hadis walaupun dhaif, yakni matanya sebelah, picek, ada kata-kata KVR. Ada yang bilang sebetulnya Dajjal itu TV itu di rumah Dajjal, matanya kan cuma sebiji, ada yang bilang begitu. Ada yang bilang Dajjal itu handphone sekarang, macam lah, kan gitu kan, nah, terserahlah. Cuman yang jelas kalau kita melihat fisik sebagaimana hadis Nabi, begitulah wujudnya. Kalau kita melihat pemahaman, berarti dia pemahaman yang bertentangan dengan Islam. Kalau kita melihat alat, berarti alat itu bisa menyesatkan kita. Itu yang menjadi kesimpulan saya pikir. Kalau dia berwujud fisik, fisiknya ya seperti itu. Ya, ini matanya buta sebelah, ada kafaronya dan seterusnya. Kalau dia berwujud pemahaman, maka pemahamannya itu pasti pemahaman yang menyimpang dari ajaran Islam, LGBT, Dajjal itu. Karena ini kan luar biasa nih, mulai LGBT ini kan, wow, mulai merambah, masya Allah, astagfirullahaladzim. Maaf dah, sampai kalangan-kalangan, aduh, saya bilang. Pesantren juga ada yang merambah ke situ, coba bayangkan. Buat pening kepala wak, kan gitu. Pimpinan pondok pesantren ada yang begitu. Oknum ustadz pun ada yang begitu, coba bayangkan. Naudzubillah, cuma naudzubillah, ngerinya saya lihat nih, situasinya penyakitnya semakin lama semakin parah. Bayangkan coba, LGBT. Itu betul-betul Dajjal, itu saya pikir dalam sebuah pemahaman. Bahkan mau dilegalkan pula lagi laki-laki nikah dengan laki-laki, hancurlah semakin parah nih. Mau dilegalkan, Amerika sudah, beberapa wilayah di Eropa itu sudah laki-laki dengan laki-laki dilegalkan. Itu makanya kata seorang pendeta di salah satu TikToknya itu mengatakan begitu, untung saja Indonesia ini mayoritasnya Muslim. Kalau mayoritasnya Kristen, mayoritasnya Hindu, Buddha, bisa jadi bahwa di Indonesia juga dilegalkan LGBT. Dia bilang begitu. Ini pendeta yang ngomong. Karena Muslim lah mayoritasnya Indonesia ini, maka perang kita pun jadi. Sempat dilegalkan tuh LGBT, perang pasti. Ulama udah angkat bendera, la ilaha illallah, hidup mulia atau mati syahid. Oh, luar biasa. Ini membuat mundur anggota-anggota dewan yang mau melegalkan LGBT itu. Bayangkan, luar biasa kan. Nah, itu kalau bentuk pemahaman kayak gitulah Dajjal tuh. Belum lagi yang lain kan. Kalau dalam bentuk alat, itulah dia. Alat itu ya, sekarang ini kan handphone ini bisa untuk yang baik, bisa untuk yang tidak baik. Anak-anak yang kurang dibekali ilmu agama, pemahaman Islam, nah jadilah azan pun pengalaman saya bersama kawan-kawan kemarin begitu. Aku bilang, kok tak kau dengar azan, aku bilang handphone aja di kepalaku setan, aku bilang, udah marah aku semalam. Iya, azan pun tak dengar, apa-apa di situ dia buatkan dengan begitu. Padahal azannya berkumandang, dekatnya masjid atau musola itu depan, masih main handphone aja dia. Itu saya ingatkan sama anak saya, ku tahu kalian azan masih kupegang kulutan. Bahasa Melayunya apa? Kulutan. Gitu. Supaya apa? Menjaga tadi itu.
Nah, itu kalau dalam bentuk alat bisa jadi bahwa alat itu yang mengganggu stabilitas keimanan kita sehingga kita menjadi orang yang sesat gara-garanya. Mungkin itu. Saya memang tidak apa ya, tidak menyelidiki sekali tentang persoalan Dajjal itu. Cuma memang kalau Ustadz siapa namanya yang dari Sumatera Barat tuh, Zulfikri Kiflit ya, nah itu menyusuri sekali sampai pada detail-detail begitu. Ada beberapa hal yang saya setuju, tapi ada beberapa hal juga yang saya tidak setuju. Kenapa? Karena memang dalil yang dipergunakan itu ada yang ahad, ada yang tidak mutawatir. Karena ini dalam persoalan akidah, saya pikir begitu. Tinggal kita tunggu sajalah yang mana yang betul Dajjal ini akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian ya. Insyaallah sudah hampir setengah 10. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din ya mujibat du'a'i sa'idin. Wa sallallahu sallam alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqa' ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.